Shalom Jemaat GBI Cawan dan Kecapi. Sebentar saya akan memberitahukan informasi gereja untuk seminggu ke depan. Pada hari Selasa akan diadakan rumah doa dan mukjizat pada pukul 7 malam lewat aplikasi Zoom. Kami mengundang untuk seluruh jemaat GBI Cawan dan Kecapi untuk mengikuti rumah doa dan mukjizat ini. Untuk link Zoom akan di-share melalui grup Gemar atau grup GBI Cawan dan Kecapi. Selanjutnya pada hari Jumat akan diadakan Cult God's DNA pada pukul 7 malam. Kami mengundang untuk seluruh jemaat GBI Cawan dan Kecapi, terkhususnya anak muda, untuk mengikuti Cult ini. Untuk link akan di-share melalui grup God's DNA THB, Gemar, dan GBI Cawan dan Kecapi. Untuk seluruh jemaat dan pelayan Tuhan dihimbau untuk mengikuti puasa yang akan dimulai pada jam 8 malam pada hari Jumat atau makan malam terakhir dan buka pada pukul 12 siang hari Sabtu. Kemudian, untuk ibadah raya GBI Cawan dan Kecapi masih akan tetap dilaksanakan secara online. Kami menghimbau untuk seluruh jemaat GBI Cawan dan Kecapi untuk tetap mengikuti channel YouTube GBI Cawan dan Kecapi. Untuk seluruh jemaat GBI Cawan dan Kecapi yang ingin memberikan persembahan kasih, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, dan persembahan lainnya dapat mentransfer ke nomor rekening atas nama GBI Taman Harapan Baru. Sekian untuk pengumuman gereja sepekan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Pasti luar biasa dalam Tuhan, amin. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online di minggu kedua di bulan Januari. Kita percaya Tuhan Yesus selalu bersama kita. Di dalam hari-hari kita Tuhan mendampingi kita. Dan kita mau selalu pandang wajahnya, kita mau menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita saat teduh sejenak, kita mau mulai dalam ibadah ini. Kita mau tanggalkan segala beban yang ada di pundak kita. Kita mau fokus untuk Tuhan. Kita mau fokus menyembah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak, kita mau katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami ada di dalam-Mu Tuhan dan Engkau di dalam kami Bapa. Sungguh Engkaulah harapan kami Tuhan. Kami mau terus berjalan dengan-Mu Tuhan. Mengawali hari-hari kami dengan-Mu Yesus. Ya Bapa, Engkaulah satu-satunya harapan kami Tuhan. Berjalanlah bersama kami Tuhan dan kami mau selalu memandang wajah-Mu ya Bapa. Karena Engkau satu-satunya pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang ajaib Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Bapa. Tuhan, kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biar setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan berdupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik, Kau sangat baik. Bukan dengan kekuatan kami ada sampai saat ini, tapi karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu
sendiri. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, Kaulah harapan bagi kami Tuhan. Kau pertolongan kami, Kau batu karang kami, Kau gembala kami, Kau Allah kami. Segala pujian
dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya, kita sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Sorakan haleluya. Tinggi namamu, dipuji Tuhan. Bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang besar. Bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kekuatan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang. Ku pasti menang bersama Rohmu Tuhan, bersama Rohmu. Haleluya. Ku pasti menang. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja, Raja keagungan. Haleluya. Haleluya, sorakan haleluya. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca Mazmur 91 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8,
Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan. Seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari perjanjian lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam perjanjian baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus lainnya dapat melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau bersama-sama masuk dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk menerima taburan yang disampaikan oleh hambanya. Mari bersama-sama kita mau naikkan satu pujian, satu hal yang kami rindukan Tuhan. Kami mau berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih lagi katakan satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyapa dengan kalimat Shalom. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan membahas, meresponi masalah-masalah yang ada. Diperlukan sebuah sikap agar kita itu tidak terbawa arus masalah, hanyut bersama-sama dengan masalah yang berkepanjangan menimpa seantero dunia ini,
dirasakan seluruh manusia yang ada di seantero dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi bacaan kita terambil dari kitab Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 22. Saya tidak akan membaca, tapi sambil saya menyampaikan firman, nanti akan saya ambil ayat-ayat yang perlu untuk diperdengarkan. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Nah, saudaraku, apa kiranya sikap serta respon kita ketika sebuah ujian sorgawi datang tanpa kita duga? Lalu kemudian menimpa hidup kita, baik hidup itu secara pribadi, baik hidup itu dalam hal keluarga, rumah tangga, dan juga dalam aktivitas kita, menjalani setiap usaha kita dan pekerjaan kita. Kita perlu mungkin memahami bahwa seringkali di alam roh sana, kita tidak pernah ketahui, atau kita tidak pernah diketahui oleh siapa saja apa yang sedang terjadi. Namun, tiba-tiba saja sebuah kejadian yang membuat kita ini menjadi bingung. Karena tanpa kita duga, masalah yang pelik itu datang. Apalagi yang lebih lagi mengherankan adalah ketika kita merasa kita sedang berada di jalannya Tuhan. Kita mengklaim telah setia, mentaati akan hukum, perintah, ketetapan Tuhan. Nah, melalui kitab Ayub ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat tokoh ini memiliki 4 gelar yang mungkin tidak ada dijumpai kepada manusia di zaman saat ini. Betapa hebat pun hamba Tuhan yang kita kagumi, apakah dia memiliki sebuah predikat yang dimiliki oleh Ayub. Ayub itu memiliki gelar yang pertama adalah dia orang yang saleh. Gelar yang kedua, dia seorang yang jujur. Hidup dalam kejujuran itu susahnya minta ampun, termasuk pendeta. Kesalehan mungkin iya, tapi soal jujur. Satu ketika ada seorang pendeta menelpon kawannya pendeta. Lalu kemudian anaknya yang mengangkat. Ya. Tapi pendeta yang mau istirahat tidur ini berpesan sama anak. Nanti kalau ada yang telepon cari papa, bilang papa tidak ada. Lalu berderinglah telepon di rumah, diangkat oleh anaknya. Lalu dari seberang sana berkata, halo, siapa ini? Lalu dijawab oleh anak, papa ada enggak? Lalu dijawab begini, kata papa bilang papa tidak ada. Bayangkan itu. Kata papa ini anak yang polos. Jujur, kata papa bilang papa tidak ada. Padahal kenapa sih tidak bilang aja, kalau ada yang telepon bilang papa sedang istirahat tidur. Dia mungkin tidak mau diganggu istirahatnya, tapi dia salah untuk menyampaikan pesan terhadap anak yang masih polos. Kadang-kadang mencari orang yang jujur itu menjadi langka di zaman yang sekarang ini. Lalu kemudian dikatakan Ayub hidup takut akan Tuhan. Pendeta banyak pengkhotbah yang hebat. Tapi apa kemudian mereka takut Tuhan? Itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Dan ada lagi yang hebat, Ayub itu pribadi yang menjauhi kejahatan. Namun yang saya mau sampaikan, orang yang saleh, orang yang jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, saudaraku, ternyata tidak menjamin bahwa masalah akan menjauhi orang itu. Justru disinilah kita perlu belajar lewat sebuah
pengalaman seorang yang bernama Ayub. Yang secara pribadi seorang Ayub sesungguhnya tidak pernah berpikir, tidak pernah menduga akan mengalami suatu masalah yang beruntun dan itu semuanya skala besar. Ada sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik. Adakah sesuatu maksud yang baik dari pihak Tuhan maupun untuk pribadi seorang Ayub ketika peristiwa, musibah, malapetaka yang begitu dahsyat menimpa seorang Ayub? Kita membayangkan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Alkitab mencatat di dalam Ayub 1. Di zaman itu, di wilayah itu, Ayub itu seorang yang terkaya. Artinya orang yang sukses. Orang yang makmur secara materi. Dan punya anak-anak keluarga yang sangat menyenangkan menurut seorang Ayub. Namun apa yang terjadi? Kita akan mendengar bacaan firman. Ayat 3, ayat 16 dan ayat 17. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Ayub disebut ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara bayangkan, seseorang itu diukur zaman itu dengan jumlah binatang peliharaannya yang begitu banyak. Dan budak-budak yang banyak. Bayangkan, kalau di sini mungkin dia punya pabrik yang memiliki karyawan yang begitu banyak, saudaraku. Nah, Ayub dengan harta itu digambarkan oleh Alkitab menjadi seorang yang sangat kaya, yang terkaya dari semua orang yang tinggal di sebelah timur. Lanjut ayat 16 yang berbunyi sebagai berikut. Sementara orang berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi bacaan ayat 3 itu menggambarkan kekayaan Ayub. Ayat 16 kekayaan itu ludes hanya dalam sekejap. Hanya satu orang, dan itu pun sepertinya memang disengaja ditinggalkan satu orang agar dapat menyampaikan informasi bertalian dengan peristiwa yang menimpa asetnya Ayub. Ayub sedang berpikir, mungkin dengan pertanyaan kenapa dan mengapa. Belum sempat pikiran itu mendatangkan sebuah hasil analisa. Ayat 17 kita akan baca. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Bacaan ini cuman membawa kita untuk mengerti bahwa harta yang kita bangun bisa datang, bisa pergi. Jika Tuhan izinkan datang, lama kita kumpul.
Namun ada saatnya Tuhan izinkan. Sekejap. Nggak ada bekas lagi. Harta itu hilang lenyap. Bahkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak cukup hanya sampai di situ. Saya lanjutkan dengan bacaan lanjutan ayatnya yang ke-18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi. Dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Lagi pesta, mungkin ada yang ulang tahun. Selanjutnya, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya. Dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati, hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan kepada Tuhan. Bayangkan, harta telah pergi. Hilang tanpa sisa satupun. Lalu datang berita lagi yang lebih menggemparkan. Yaitu anak-anak yang sedang pesta. Tidak ada yang tertinggal. Semua sedang ngumpul, datang musibah berupa angin puting beliung menghantam. Dan itu angin sepertinya diarahkan ke rumah tempat pesta itu berlangsung dari ke-4 penjuru mata angin. Sehingga anak-anak Ayub harus meninggal semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 2 peristiwa ini aja sudah membuat tidak pingsan sudah bagus. Tetapi sepertinya Tuhan izinkan masalah Ayub itu menjadi perfect, menjadi sempurna. Perhatikan, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Ayub pasal 2 ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batok kepala. Saudara yang dikasih Tuhan, lengkap sudah penderitaan Ayub. Harta diambil, keluarga diambil, dan kesehatan pun diambil. Ayub tinggal seorang diri bersama dengan istri. Dan Ayub dalam kesendirian ditimpa oleh penyakit yang begitu mengerikan. Setelah kita coba renungkan bersama, kita amati dengan cermat. Tujuan Allah dalam mengangkat kisah ini bukanlah sekedar menyampaikan pesan berupa drama kehidupan, melainkan memperlihatkan kepada kita itu sebagai orang percaya bahwa Allah punya seseorang yang dia banggakan. Orang itu bernama Ayub. Dan ini menjadi suatu kesaksian kebenaran firman Tuhan. Bahwa masalah yang Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi kepada diri seseorang bernama Ayub. Harta diambil, keluarga anak-anak diambil, dan kesehatannya diambil. Nah, di sini saya melihat 4 hal bicara tentang sikap Ayub yang menggambarkan betapa dia seorang umat Tuhan yang begitu tangguh, tak tergoyahkan. Dia begitu kokoh. Dalam hal apa? Nah, saya akan membahas beberapa hal mengenai ketangguhan seorang Ayub yang olehnya harapan saya sampaikan ini boleh menjadikan dasar untuk kita pun dalam ketangguhan dapat bertahan, merespon dengan sikap yang benar saat masalah ini datang, yang diramalkan tidak dalam jangka waktu yang pendek. Semua masih bergulat, semua masih bergumul
dengan masalah yang bertalian dengan virus corona ini, yang melumpuhkan sendi-sendi perekonomian dunia. Bayangkan, anggaran-anggaran harus diambil untuk diarahkan oleh setiap negara, oleh setiap pemerintahan, kepala pemerintahan dengan sebuah kebijakan. Karena terlalu banyak yang terserang. Tak terkecuali orang percaya yang ada di dalam sebuah negara. Betapa salehmu, betapa salehnya kita, betapa jujurnya kita, betapa hidup takut Tuhan telah kita bangun. Dan kita tidak menjadi penjahat, bahkan menjauhi hidup kita dari kejahatan. Namun lagi-lagi saya mau sampaikan, kita tidak kebal dengan masalah. Tapi masalah datang itu untuk menguji kita, yang akan menjadi sebuah sikap meresponi setiap masalah. Dan di sana Allah bangga karena ada umatnya yang tangguh. Mari saya akan sampaikan kepada saudara, ketangguhan macam apa yang dimiliki oleh Ayub yang harus menjadi bagian yang kita bangun di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku, saya temukan ketangguhan Ayub di dalam kesetiaannya. Dan itu saya akan baca buat saudara di dalam ayat yang ke-22 dari Ayub pasal 1. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini merupakan kalimat dari seorang umat Tuhan yang punya komitmen dalam hal kesetiaan. Artinya, apapun yang terjadi, seburuk apapun masalah yang ku alami, aku akan tetap setia. Firman Tuhan katakan, kita tidak hanya setia ketika menerima berkat-berkat Tuhan, tetapi hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi komitmen kesetiaan kita itu bukan sejengkal. Komitmen kesetiaan kita itu bukan hanya tahunan, tetapi kita harus menjadi pribadi yang setia. Sampai kapan? Setia sampai mati. Ada lagu lama berkata, setialah sampai mati. Dan ini yang menjadikan kita umat kebanggaan Tuhan Allah. Menjadikan pribadi, menggambarkan pengikut Kristus yang tidak diragukan. Bahwa masalah apapun, skala besar apapun, tidak menggoyahkan. Dia tangguh dan tetap setia. Saudara, mencari orang yang setia juga itu merupakan pergumulan di setiap gereja. Jemaat sekarang tuh begitu mudah hengkang sana, hengkang sini. Cuman mau cari yang enak-enak secara jiwani. Mendengar khotbah, kuping mereka itu mendengar yang lucu-lucu. Ya, begitu ada ketersinggungan sesama jemaat, dia merasa tidak nyaman, pindah. Apalagi kalau bersinggungan dengan majelis. Lebih parah lagi kalau sudah bersinggungan dengan gembalanya sendiri. Mencari orang yang setia menjadi barang langka di zaman sekarang ini. Bagaimana kalau Tuhan izinkan kita mengalami seperti Ayub? Akankah kita dapat berkomitmen dalam kesetiaan? Dalam kesemuanya itu katanya Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Artinya, sekalipun Ayub mengalami persoalan yang bertubi-tubi, bagaikan orang yang kena tula, yang kena murka Allah, namun dia tetap setia dan pendiriannya, sikapnya, responnya itu sungguh tidak tergoyahkan oleh berbagai situasi, berbagai kondisi yang bukan lagi buruk, tetapi sangat buruk.
Dan bahkan yang lebih luar biasa lagi, perkataan Ayub ketika meresponi dan menyikapi hal-hal yang dimana dia telah kehilangan segala-galanya. Ini perkataan yang luar biasa. Ini perkataan yang sangat excellence. Saya akan baca buat saudara di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tangguh orang ini. Tuhan tahu jalan hidupku. Ketika dia menguji aku, dan didapatinya aku tetap setia, maka aku akan muncul bukan besi karatan, tapi seperti emas tulen. Emas yang teruji di dalam dapur api. Itu yang pertama. Ayub tangguh dalam kesetiaan. Yang kedua, Ayub itu menggambarkan pribadi yang tangguh di dalam memelihara iman. Ketangguhannya luar biasa dalam hal memelihara iman. Coba perhatikan ayat yang kedua. Pasal kedua maksudnya ayat 9 dan ayat yang ke-10 saya bacakan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masihkah bertekun engkau dalam hal kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah saja, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya, saudara, dia tidak terkecoh, imannya itu kuat. Imannya itu dahsyat. Ya, padahal bayangkan, semua udah hilang. Tinggal ada sang istri. Istri yang dikenal sebagai penolong, tetapi tidak berfungsi sebagai penolong, tapi hanya perongrong. Melihat keadaan suami yang sudah seperti itu, harusnya dia tampil, memberikan penguatan iman, menopang, memberikan kata-kata yang tidak menyakiti, melainkan kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan. Tapi istrinya berkata begini, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Harusnya istri bangga loh kalau punya suami yang saleh. Tapi ini malah masih saleh loh. Sama Tuhan yang sudah bikin engkau seperti ini. Ya ampun, udahlah sekarang. Coba kutukilah Allahmu dan mati. Yuk kok istri model begini maunya suami mati. Oh saya bisa mengerti secara psikologis. Soalnya kan kita dilarang untuk bercerai. Tapi punya suami yang sudah seperti ini, udah miskin, penyakitan pula. Kalau saya nikah lagi tinggalin dia kan, ya mungkin saya gimana gitu. Makanya kalau dia mati kan aku bebas. Bisa cari pengganti yang baru. Tapi Ayub tidak termakan. Lalu merontokkan imannya. Imannya itu begitu tangguh saudaraku. Maka kemudian saudara perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan ayatnya yang kelima. Dari Ayub pasalnya yang kedua. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Coba iblis itu coba untuk menyampaikan dia punya pandangan. Dan seperti Ayub katakan, Tuhan tahu jalan hidupku. Ketika dia menguji aku akan muncul seperti emas. Dan Tuhan izinkan kepada iblis. Ya, untuk apa saudaraku? Untuk mengulurkan tangannya. Mengambil seluruh kesehatannya Ayub dan memberikan kepada Ayub penyakit. Yang olehnya saya baca dalam ayat 10.
Saudaraku, di dalam ayat yang ke-10 yang telah saya bacakan tadi, Alkitab berkata bahwa dalam kesemuanya itu, Tuhan sudah izinkan tangannya iblis terulur mengambil seluruh berkat kesehatannya Ayub. Tuhan sudah izinkan seorang istri mendatangi Ayub untuk suruh mengutuki Ayub. Tetapi lagi-lagi Alkitab berkata, yang menggambarkan betapa kokoh pendirian imannya. Betapa tangguh imannya tak tergoyahkan. Dan kita lihat dikatakan, dalam kesemuanya itu, iblis telah datang menggocok dia. Istri sudah datang untuk memberikan pengaruh secara kejiwaan Ayub. Tetapi dia tidak goyah. Imannya tetap tangguh. Dikatakan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki iman yang tangguh adalah siap menerima berbagai situasi. Siap menerima berbagai kondisi. Seburuk apapun saat orang tersebut itu alami. Tidak membuat dia terpuruk. Justru saudaraku, dia memberikan satu pemahaman kepada kita. Dia memberikan satu legasi keteladanan kepada kita. Yaitu dia tidak melakukan sebuah perbuatan yang menjadikan dia melanggar ketetapan Allah. Melanggar hukum Tuhan. Dan membuat hati Tuhannya itu menjadi sedih. Tetapi Tuhan tetap bangga. Makanya firman Tuhan bilang, di dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Nah, saya ingin membawa saudara untuk membaca sebagai perbandingan bagaimana ada seorang yang di dalam posisi kejepit, saudaraku, namun dia tidak tumbang. Dia tetap tangguh. Apa yang dia lakukan? Mari perhatikan 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu artinya ketika Daud itu menjadi seorang buronan, dia dikejar-kejar musuhnya yang notabene adalah sang mertuanya Raja Israel. Maka Daud itu memiliki pengikut ratusan orang yang begitu loyal. Dan akhirnya loyal mereka rontok semua karena masalah yang begitu pelik. Dan mereka berbalik untuk melontari Daud dengan batu. Dia dalam posisi yang sangat terjepit. Karena rakyat istrinya hilang, diambil, dijarah. Anak dijarah, harta dijarah. Namun perhatikan dari bacaan ini, kalimat terakhir itu luar biasa. Apa yang dilakukan Daud ketika kita dalam keadaan terjepit? Masalah di kiri belum selesai. Masalah di kanan sudah menghimpit. Masalah depan belakang datang menimpa hidup kita. Kalau engkau ingin menjadi seorang yang memiliki iman yang tangguh, beginilah firman Tuhan ajarkan kepada kita. Dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di dalam kalimat yang lain, tetapi Daud menguatkan keyakinannya kepada Tuhan Allah. Artinya, masalah sebesar apapun tidak boleh untuk membuat iman kita mengalami degradasi. Tetap yang dibangun keyakinan kita. Jangan kita mencari pertolongan di luar Tuhan. Tetap yakin bahwa Dia sanggup untuk menolong kita. Jangan kita hanya bisa bernyanyi, Dia sanggup. Mulutmu mengeluarkan Dia sanggup. Tapi imanmu, apa benar engkau tetap kokoh dan berkata Allah kita itu Allah yang dahsyat, yang sanggup untuk melepaskan dan membebaskan kita. Dan Daud telah membuktikan ketika dia dalam posisi terjepit,
dia tetap membangun, maka dia punya iman yang tangguh juga. Karena dia bangun, dia perkuat, dia terus perkokoh, yaitu apa? Keyakinannya bahwa Allah tidak pernah berdusta, bahwa Allah layak untuk kita percayai, bahwa saya tidak boleh melepaskan keyakinanku kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dialah Allah yang dahsyat, dialah Allah yang luar biasa, dialah Allah yang olehnya kita patut taruh menjadi andalan satu-satunya. Di dalam situasi seperti ini, dialah Allah yang olehnya kita taruh pengharapan kita. Maka kemudian pengharapan kita itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lewat ayat ini memberi kita pelajaran yang begitu sangat berharga dan bermutu, bahwa ketika kita mengalami posisi yang tidak menguntungkan alias terjepit, ambillah sikap dalam meresponi masalah itu seperti Daud, untuk menguatkan keyakinan kita kepada Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Keyakinan menghadirkan Allah turun bertindak untuk membela kita. Tidak selamanya ditinggalkannya mereka yang terus menaruh harap kepada Tuhan. Ketangguhan iman kita hanya terjadi sebagaimana Ayub, juga Daud, yang menggambarkan pribadi yang tangguh. Oleh karena mereka terus menaruh harapan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka tidak labil. Daud tidak mengandalkan mereka yang menjadi pengikut yang selama ini loyal. Demikian juga Ayub tidak menaruh kestabilan kejiwaannya kepada seorang istri, sekalipun memang harus menjadi penolong. Namun mereka tetap hanya melihat kepada Tuhan. Sebagaimana Mazmur pasal 121. Jika saudara membaca di sana ayat 1 dan ayat 2. Ini disebut nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Saudara, gunung tidak menjadi pusat pertolongan. Ayat 2 bilang pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan bagi umat Tuhan not from the earth but from the heaven. Surga akan melakukan tindakan yang luar biasa untuk membuktikan agar kita menjadi pribadi yang tangguh, yang punya testimoni bahwa kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang besar. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib akan memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya, sehingga semua akan menjadi indah. Haleluya. Bangunlah keyakinanmu sehingga engkau punya iman yang tangguh dan kokoh. Selanjutnya yang ketiga, ketangguhan Ayub itu dalam hal mencintai Tuhan. Banyak orang begitu hebat dalam menyanyikan syair yang bertalian dengan kecintaannya kepada Tuhan, tetapi bisa disangga dengan pujian yang datang dari dunia sekuler. Lain di bibir, lain di hati. Ketika seorang berkata, aku mengasihi Engkau Yesus. Sungguhkah yang keluar dari mulutmu itu berasal dari dalam? Ayub pasal 1 ayat 21. Ini yang menggambarkan ketangguhan Ayub dalam hal mengasihi Tuhannya, mencintai Allahnya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Jadi kecintaan Ayub bukan apa yang Tuhan beri. Kecintaan Ayub terletak pada si pemberi itu. Kepada Allah yang dia sembah, Allah yang sudah memberkati dia. Di mana dia merasakan anak-anak yang manis. Dia merasakan harta benda menjadikan dia seorang kaya. Jadi dia tidak taruh cintanya kepada harta. Banyak orang lebih suka cinta kepada harta yang dari Tuhan. Bukan cinta kepada Tuhan yang memberikan harta itu. Dan ketika harta itu hilang, cinta kita kepada Tuhan pun hilang. Saudaraku, jadikanlah Allah pusat kecintaanmu. Bukan di luar Tuhan. Sebab semua yang di luar Tuhan itu hakikatnya hanya membawa manusia kepada sebuah kekosongan yang besar dan kepalsuan yang nyata. Jika mengacu dalam surat Kolose pasal 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Tidak menurut ajaran Kristus. Nah ini jika kita buat kalimat, apa saja yang di luar Kristus, apa saja yang tidak berpusat pada Kristus, tiada lain hanya membawa kita kepada sebuah kekosongan dan kepalsuan yang nyata. Nah saudaraku, lewat Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya, ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Artinya saudaraku, Bapak Ayub memang butuh harta kekayaan. Saya juga sangat yakin bahwa Bapak Ayub mengasihi anak-anaknya. Namun lewat peristiwa ini kita orang percaya mendapat sebuah pelajaran yang begitu luar biasa. Di mana saudaraku, bahwa ternyata Bapak Ayub jauh lebih mencintai Tuhan Allahnya sebagai sumber dari segala-galanya. Karena Tuhan dia punya keturunan, karena Tuhan dia punya harta, karena Tuhan dia punya segala-galanya. Tapi ketika Tuhan izinkan itu diambil, dia tidak kecewa. Dia tetap berkata, praise God. Puji Tuhan. Kenapa? Karena memang dia lebih cinta Tuhan daripada cinta yang lain. Anak muda, engkau kenapa harus kecewa? Engkau kenapa harus patah hati ketika engkau diputusin oleh pacarmu? Kenapa engkau harus ikut menderita secara batin ketika istri meninggalkan engkau? Siapapun bisa dan dapat meninggalkan kita. Baik secara normatif atau di luar hal-hal yang normatif. Cuman ada satu yang tidak pernah meninggalkan kita. Olehnya jangan pernah tinggalkan dia. Ada Yesus Kristus Tuhan. Yang sudah datang untuk mencari kita, menemukan kita. Cintailah dia. Maka Alkitab berkata begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap dan segenap dan segenap. Pokoknya segenap. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dari kulit yang terluar sampai batin yang terdalam. Kita curahkan. Semuanya itu untuk apa? Mencintai Tuhan. Yang telah mencintai kita lebih dulu. Dan telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Selanjutnya yang terakhir. Kita temukan ketangguhan Ayub. Yang terakhir adalah ketangguhan dalam hal berserah. Dia ini totally berserah. Yang namanya berserah itu jangan ditahan-tahan. Berserah sepenuhnya. Ya. Mazmur pasal 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Inilah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Nah, kalau tanpa percaya percuma. Makanya tidak ada terpisah dengan kaitan poin yang tadi. Yang perlu kita perkuat adalah iman kita sehingga kita tidak kehilangan kepercayaan. Nah, dengan kita tetap percaya, kita bisa berserah secara total kepada Tuhan. Dan Alkitab bilang, dan dia akan bertindak. Jadi penyerahan total kita itu disertai dengan iman yang kokoh akan membuat Allah bertindak. Kalau Allah bertindak, maka dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang setuju boleh katakan amin.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Demikian juga Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Jadi gini loh, ketika kita plan, surat Yakobus bilang, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita jangan takabur. Libatkan Tuhan di dalamnya. Dalam segala perencanaannya akan terlaksana. Ketika kita bertindak, melakukannya dengan penuh berserah kepada Tuhan. Katanya manusia hanya mengira-ngirai jalan. Tetapi siapa yang menentukan Bapak Ibu? Semua tahu bahasa ini, ya Tuhan. Ya, bukan Menteri PU. Ya, bukan Dinas Perhubungan Darat. Tapi Tuhan yang menentukan karir kita, masa depan kita, yang belum menikah, pasangan hidup kita. Mari semua juga yang benar-benar sudah berkomitmen menjadi anak Tuhan. Jadikanlah Tuhan sumber pengharapan kita. Serahkan hidupmu kepada Dia. Sebagai ayat terakhir, Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, serahkanlah. Gak usah terlalu worried dengan virus corona ini. Ada Tuhan yang memelihara kita, yang setuju katakan amin. Dia tidak pernah membiarkan kita. Alkitab berkata, Tuhan kita tidak pernah terlelap tidur, sehingga Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan jangankan berapa langkah ke depan, berapa tahun ke depan, satu langkah ke depan Dia sudah tahu. Alkitab bahkan berkata, kita tidak pernah tahu berapa lembar rambut yang jatuh ke tanah, tapi satu helai rambut Tuhan tahu jatuhnya di mana dan di mana. Dan Dia tidak pernah juga akan izinkan kalau itu mau jatuh, tidak akan jatuh. Kalau Dia izinkan jatuh, ya jatuh, saudaraku. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, akhir kata sebagai penutup, kepribadian yang unggul, kepribadian yang luar biasa, kepribadian yang disebut excellencies adalah mereka yang tetap dalam kesalehan, yang tetap dalam kejujuran, yang tetap menjauhi kejahatan, dan tetap membangun hidup takut akan Tuhan ketika dalam keadaan makmur dan sejahtera, maupun ketika sedang mengalami musibah, bencana, malapetaka sekalipun, suatu kehancuran secara total, sebagaimana yang digambarkan dalam pribadi Ayub. Kata penutup saya, jangan mendowngrade kebenaran. Hanya kita mendapat hal-hal yang sementara. Jangan membuat kebenaran itu terdegradasi oleh karena nafsu kita. Tapi tetaplah berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Maka engkau akan menjadi pribadi yang tangguh. Kiranya firman ini boleh memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan menyertai kita di setiap langkah, di setiap situasi. Tundukkan kepala, kita akan berdoa.